Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Adiatma dari kelas 5B NIM 105841104819. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang internet. Langsung saja. Internet adalah standar umum untuk menghubungkan kabel ke jaringan komputer. Standar protokol Ethernet mendefinisikan beberapa aspek komunikasi jaringan termasuk format frame, format ukuran, waktu, dan perkodean. Ethernet termasuk keluarga teknologi jaringan yang didefinisikan dalam standar IEEE 802.2 dan 802.3. Ethernet mendukung bandwidth data 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps, 10.000 Mbps, 40.000 Mbps, dan 100.000 Mbps. Ethernet protokol terbagi menjadi dua, yaitu LLC supplier. Supplier Internet LLC menangani komunikasi antara atas dan lapisan bawah, biasanya antara software dan hardware. Supplier LLC mengambil data dan protokol jaringan, biasanya paket IP4, dan menambahkan informasi-informasi kontrol untuk membantu mengirimkan paket simpul tujuan. LLC digunakan untuk berkomunikasi dengan lapisan atas aplikasi dan mentransmisikan paket ke lapisan bawah untuk pengiriman. Di komputer, LLC bisa dianggap sebagai perangkat lunak driver untuk NIC. Driver NIC adalah program yang berinteraksi langsung dengan perangkat keras pada NIC untuk melewatkan data antar supplier MAC dan media fisika. 2. MAC supplier. MAC diimplementasikan oleh perangkat keras, biasanya di komputer NIC standar IEEE 802.3. Supplier Internet MAC memiliki dua tanggung jawab utama. 1. Enkapsulasi data. Proses enkapsulasi data mencakup berkaitan bingkai sebelum transmisi dan pembongkaran bingkai pada saat penerimaan bingkai dalam bentuk frame. Lapisan MAC menambahkan dryer dan trailer ke lapisan jaringan PDU, menyediakan tiga fungsi utama, yaitu pembahasan bingkai, addressing, deteksi kesalahan. Kontrol akses media. Kontrol akses media bertanggung jawab atas penempatan frame pada media dan penghapusan frame dari media. Supplier ini berfungsi langsung dengan layar PC. Media akses protokol. Topologis Ethernet yang mendasarkan adalah bus multi akses. Ethernet adalah metode pertarungan berbasis networking. Metode berbasis contention berarti bahwa setiap perangkat dapat mencoba mentransmisikan data ke media berbasis setiap kali data. Dua metode yang umum digunakan bersama CSMA adalah CSMA atau CD, CSMA atau CA. Frame processing. Alamat MAC sering disebut branch-in address, BIA. Semua perangkat yang terhubung ke LAN Ethernet memiliki antarmuka beralamat MAC. Produsen hardware dan software yang berbeda mungkin memiliki alamat MAC dan dalam format yang berbeda. MAC address Ethernet Infinity. Untuk mencegah overhead berlebihan yang terlibat dalam proses setup frame, pengidentifikasikan unit disebut alamat MAC dibuat untuk mengidentifikasikan sumber aktual dan node tujuan dalam jaringan Ethernet. Struktur alamat MAC harus unik secara global. Nilai alamat MAC mengikuti aturan IEEE yang mengharuskan vendor manapun yang menjual perangkat Ethernet untuk mendaftar ke IEEE. Ethernet Frame Attribute. 1. Ethernet Encapsulation. Ethernet diciptakan pada tahun 1973. Versi awal Retail Valid lambat pada 10 Mbps, sedangkan versi terbaru pada 10 GB per detik. Ethernet 2 adalah format frame Ethernet yang digunakan pada jaringan TCP atau IP.
Ethernet frame size. Kedua, standar Ethernet 2 dan IEEE 802.3 mengindikasikan ukuran frame minimum 64 byte dan maksimal 1518 byte. Setiap frame kurang dari 64 byte panjang dianggap sebagai concealing fragment dan secara otomatis dibuang oleh stadion penerima. Ethernet frame attribute. Yang ketiga, introduction to the Ethernet frame. Bidang utama dalam Ethernet frame: bidang pembukaan dan pembatasan bingkai awal. Bidang pembuka atau 7 byte digunakan untuk sinkronisasi antara perangkat pengirim dan penerima. Bidang alamat MAC address file. Bidang 6 byte ini adalah pengidentifikasi untuk penerima yang dituju. Source MAC address 6 byte yang mengidentifikasikan NIC atau antarmuka asal frame. Bidang panjang untuk standar IEEE 802.3. Bidang data. Bidang ini 46 sampai 1500 byte berisi data yang diinkapsulasi dari lapisan yang lebih tinggi yang merupakan PDU layer 3 generik atau lebih umum paket IP4. Semua frame harus memiliki panjang minimal 64 byte. Bidang urutan pemeriksaan bingkai. Bidang urutan bingkai VCS 4 byte digunakan untuk mengidentifikasi kesalahan dalam sebuah bingkai. Ethernet MAC. Yang pertama, MAC address and hexadecimal alamat MAC Internet adalah biner 4 bit yang dinyatakan sebagai 12 digit. Hexadecimal adalah sistem 16 basis sistem yang menggunakan 0 sampai 9 dan huruf A sampai F. Hexadecimal juga digunakan untuk mewakili alamat Ethernet MAC dan IP6. 2. MAC address recitation. Perintah ipconfig al biasa digunakan untuk mengidentifikasi alamat MAC dan dari adaptor Ethernet tergantung pada perangkat dan SO. Yang ketiga, unique MAC address. Sebuah alamat MAC unique adalah alamat unik yang digunakan ketika sebuah frame dikirim dari perangkat transmisi tunggal untuk perangkat tujuan tunggal. IP dan MAC menggabungkan untuk memberikan data kepada tuan rumah tujuan tertentu. Yang keempat, broadcast MAC address. Paket broadcast berisi alamat IP tujuan yang memiliki semua yang di bagian host. Banyak protokol jaringan seperti DHCP dan Address Resolution Protocol ARP menggunakan syarat. Yang kelima, multi MAC address. Alamat multicast memungkinkan perangkat sumber untuk mengirim paket ke sekelompok perangkat. Perangkat memiliki multicast ditugaskan kelompok multicast alamat IP kisaran IP4. Alamat multicast adalah 244.0.0.0 ke 239.255.255.255. MAC dan IP. Pertama, MAC dan IP. Ada dua alamat utama yang ditetapkan ke perangkat host. Yang pertama, alamat fisik atau alamat MAC. Yang kedua, alamat logis atau alamat IP. Keduanya sama-sama bekerja untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan. Keduanya juga diperlukan agar komputer dapat berkomunikasi di jaringan hierarkis. Yang kedua, end-to-end connectivity MAC and IP. Sebuah sumber perangkat akan mengirim paket berdasarkan alamat IP. Salah satu cara yang paling umum yang digunakan perangkat untuk menentukan alamat IP dari perangkat tujuan adalah melalui dominant naming system atau DNS. Jadi singkat, alamat IP menentukan perilaku end-to-end dari sebuah perangkat IP. Adapun tabelnya, address resolution protocol itu terbagi menjadi dua, definisi dan fungsi. Definisi: ARP atau Address Resolution Protocol adalah protokol yang digunakan untuk menerjemah alamat IP menjadi alamat MAC pada LAN. Fungsi terbagi menjadi dua, bentuk tabel pemetaan alamat IP4 ke MAC. Kedua, memetakan alamat IP4 ke alamat MAC.
ARP Tables on Routing Device. Router KISO. Perintah IP ARP gunakan untuk menampilkan tabel ARP Windows PC. Perintah ARPA digunakan untuk menampilkan tabel ARP. ARP isu yang pertama, overhead pada media. Jika sejumlah besar perangkat yang didukung dan semua melalui mengakses layanan jaringan pada saat yang sama, memungkinkan penurunan kinerja dalam waktu singkat. Yang kedua, keamanan. Teknik yang digunakan oleh penyerang untuk menyuntikkan asosiasi alamat MAC yang salah ke dalam jaringan dengan mengeluarkan permintaan ARP palsu. Switch MAC address. Cara kerjanya, switch menerima frame broadcast dari VC1 pada port 1. Switch memasukkan alamat MAC sumber dan port switch yang menerima frame ke tabel dalam tabel. Karena alamat tujuan adalah broadcast, switch membanjiri frame ke semua port yang menerima frame. Perangkat tujuan membalas broadcast dengan frame unicast yang ditujukan ke VC1. Switch memasukkan alamat MAC sumber ke VC2 dan nomor port dari port switch yang menerima frame ke dalam tabel alamat. Alamat tujuan frame dan port yang terkait ditentukan di tabel alamat MAC. Switch sekarang dapat meneruskan frame antara perangkat sumber dan tujuan. Duplex settings. Yang pertama, half duplex. Half duplex adalah sebuah mode komunikasi di mana data dapat ditransmisikan atau diterima secara dua arah tetapi tak dapat secara bersama-sama. Contohnya walkie-talkie. Yang kedua, full duplex. Full duplex adalah komunikasi dua pihak yang berhubungan akan mengirim informasi dari dan menerima informasi dalam waktu yang sama dan umumnya membutuhkan dua jalur komunikasi, contohnya telepon dan smartphone. Fitur yang pertama, auto MDIX. Ketika fitur ini diaktifkan, sekelar mendeteksi jenis kabel yang diperlukan untuk koneksi Ethernet, tembaga dan mengkonfigurasi antarmuka yang sesuai. Yang kedua, frame forwarding Metson Cisco switchers. Menerima seluruh frame dan menghitung CRC. Yang ketiga, two-turning switching. Ada dua varian two-turning switching. Yang pertama, fast forward switching. Segera meneruskan paket setelah membaca alamat tujuan. Yang kedua, fragment free switching. Sekelar menyimpan 64 byte pertama dari frame sebelum meneruskan. Yang keempat, memory buffering on switch. Switch internet dapat menggunakan teknik buffering untuk menyimpan frame sebelum meneruskan. Fixed configuration. Switch konfigurasi tetap tidak dapat menambah fitur atau opsi ke scalar. Modular configuration. Switch modular menawarkan lebih banyak fleksibilitas dalam konfigurasi. Switch modular biasanya datang dengan chassis ukuran yang berbeda yang memungkinkan untuk instalasi nomor yang berada dari kartu garis modular. Layer 2 switching. Switch LAN layer 2 melakukan switching dan penyaringan hanya berdasarkan alamat MAC layar data link atau layer kedua OC dan bergantung pada router untuk melewatkan data antar snapdrop IP dan independen. Layer ketiga, switching. Switch layer 3 juga mampu melakukan fungsi perouteran layar, mengurangi kebutuhan akan router khusus LAN. Karena switch layer 3 memiliki hardware switching khusus, mereka dapat merutekan data secepat mereka dapat beralih. CISO Express Forwarding. Perangkat KISO yang mendukung peralihan layer 3 menggunakan KISO Express Forwarding atau CIF. Dua komponen utama dari operasi CIF adalah basis informasi penerus atau FIB. Kedua, tabel kedekatan. Terima kasih, mungkin sekian yang bisa saya presentasikan dari materi Ethernet. Lebih kurangnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.